Halo semua, selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah Deep Learning. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah dengar istilah Deep Learning kan ya? Jadi, Deep Learning adalah teknologi di bawah kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer belajar sendiri dari data. Contohnya mengenali wajah atau memprediksi tren dari data yang sudah ada. Nah, di kelas ini kita akan belajar dari awal sampai bagaimana mengaplikasikan materi deep learning di dunia nyata. Penjelasan selanjutnya adalah why deep learning. Kenapa kita mempelajari deep learning? Saat ini, teknologi deep learning ini bisa membantu kita memahami data yang jumlahnya sangat besar dan kompleks. Nah, deep learning sendiri bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan manusia. Jadi, teknologi ini sebenarnya bukan menggantikan kita, tapi membuat kita lebih produktif dan membuat hidup manusia menjadi lebih mudah. Di slide ini ditunjukkan bahwa AI bekerja sebagai partner yang membantu manusia dalam tugas-tugas yang sulit. Sekarang, kita lihat hubungan antara AI, machine learning, dan deep learning. Kalian bisa melihat lingkaran yang ada pada slide. AI adalah lingkaran yang paling besar, sedangkan machine learning ada di dalamnya. Dan deep learning adalah bagian kecil yang sangat penting di dalam machine learning. Jika kalian bisa membaca penjelasan yang ada di slide, artificial intelligence is an ability of machine to imitate intelligent human behavior. Sedangkan machine learning adalah application of AI that allow a system to automatically learn and improve from experience. Lalu deep learning adalah application of machine learning that use complex algorithms and neural networks to train a model. Pertama, kita akan bahas lebih detail mengenai apa itu AI. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang teknologi yang memungkinkan mesin berpikir dan bertindak layaknya manusia. Contoh penerapannya termasuk mobil tanpa supir atau self-driving vehicle dan asisten virtual seperti Siri. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang machine learning, di mana machine learning is a subset of artificial intelligence that helps you build an AI-driven application. Machine learning adalah cabang dari AI yang memungkinkan mesin belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan. Biasanya, machine learning membutuhkan data untuk belajar atau untuk membuat mesin mengerti pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, data seperti apa yang dibutuhkan oleh machine learning? Jawabannya adalah past data atau data masa lampau atau juga sering disebut sebagai historical data. Nah, machine learning akan belajar dari data masa lampau untuk mencari informasi atau mengekstrak rule, di mana nanti rule-nya akan digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasikan atau membuat mesin bisa berjalan sesuai dengan perintah manusia. Salah satu contoh dari machine learning adalah untuk klasifikasi objek, di mana kalau kalian lihat di slide, ada objek dari beberapa gambar bunga iris, di mana bunga iris ini diklasifikasikan menjadi iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Data historical atau past data yang digunakan untuk belajar adalah data petal dan data sepal dari bunga iris. Berikut adalah contoh dari feature atau data yang dipakai untuk training machine learning. Jadi, machine learning akan membuat model yang dapat digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasikan gambar bunga iris yang baru. Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian memprediksi gambar bunga iris berikut? Apakah dia termasuk iris setosa, iris versicolor, atau iris virginica? Deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks dengan banyak lapisan untuk menganalisis data besar dan kompleks. Contohnya adalah pengenalan wajah atau penerjemah bahasa secara otomatis.
Deep learning menggunakan neural network berlapis atau convolutional neural network untuk menganalisis data yang besar dan rumit. Jika kalian masih ingat, neural network adalah struktur dasar yang mirip dengan otak manusia. Di dalam deep learning, neural network ini dibuat lebih dalam dan kompleks sehingga mampu memahami data yang lebih rumit seperti gambar medis atau video. Seperti yang kalian lihat pada slide berikut, ini adalah salah satu contoh data yang kompleks di mana deep learning bisa mengklasifikasikan gambar berikut sesuai dengan kelasnya. Nah, apakah kalian bisa menebak ini adalah contoh dari dataset apa? Saya yakin beberapa dari kalian sebelumnya bingung dan tidak tahu mengenai dataset yang saya tunjukkan tadi kan? Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari deep learning. Kita sebagai manusia belum tentu bisa mengenali gambar apa ini, apalagi mengenali apakah gambar retina ini sehat atau memiliki sebuah penyakit. Hal ini wajar karena kemampuan manusia sangat terbatas. Kita sebagai orang awam pasti akan kesulitan untuk mendeteksi apakah retina ini sehat atau memiliki penyakit jika tidak pernah mempelajari mengenai materi kedokteran sebelumnya. Namun dengan adanya deep learning, kita akan terbantu untuk memberikan diagnosis awal apakah retina ini sehat atau memiliki penyakit. Namun kita tetap harus mengingat pada dasarnya deep learning tidak digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia, akan tetapi digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya adalah untuk membuat diagnosis awal, sehingga penanganan akan menjadi lebih cepat atau lebih tepat.